Shalom, selamat pagi adik-adik remaja dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Pasti kabarnya baik-baik saja kan? Karena kita selalu dilindungi Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Saat ini kita akan membaca sebagian sabda Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya ke-15. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Bimbinglah kami untuk mengerti dan memahaminya Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak akan menunjukkan sesuatu kepada adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Menurut adik-adik, kira-kira ini bentuk seperti apa? Kakak akan buka setelah kita membaca firman Tuhan. Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Kira-kira bentuknya apa ini adik-adik? Kita buka sama-sama ya. Wow, hanya selembar kertas dengan teknik yang bagus, kita bisa membentuk kertas berbentuk salib. Salib menandakan bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita sehingga kita layak di hadapannya. Firman Tuhan hari ini kakak beri tema doa Bapa kami yang sesuai dengan perikop yang kita baca hari ini. Mungkin yang minggu kemarin kakak Evelyn sudah membawakan tentang doa Bapa kami. Kakak merasa ini sangat penting untuk kita bahas, untuk kita lebih mengerti lebih dalam. Dan mari kita membahasnya satu persatu. Doa, pasti adik-adik sudah tahu artinya kan? Artinya kita manusia berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa yang pertama diucapkan adalah Bapa kami yang di sorga. Berarti kita sedang memanggil Tuhan atau kita sedang menyapa Tuhan. Apakah Tuhan mendengar panggilan kita? Apakah Tuhan mendengar sapaan kita kepadanya? Ya, Allah mendengar panggilan kita. Allah mendengar sapaan kita. Tapi apakah kita bisa mendengar sapaan Tuhan terhadap kita? Apa kita bisa mendengar Tuhan mengatakan, "Ya anakku"? Kita tidak bisa mendengarnya secara langsung karena kita adalah manusia yang berdosa. Bagaimana cara supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah adik-adik mengetahuinya? Dengarkanlah renungan ini sampai akhirnya. Dan kita akan membahasnya. Dan untuk mengerti firman ini, kita harus berdoa kepada Tuhan dan memahaminya dengan baik. Dikuduskanlah namamu. Apakah hari ini adik-adik sudah melakukan hal-hal yang baik? Apakah hari ini adik-adik membantu orang tua? Pasti adik-adik katakan, "Ya, saya sudah bantu mama menyapu rumah, merapikan tempat tidur saya, bahkan bantu mempersiapkan makanan di meja." Tetapi, apakah adik-adik sadar pada saat orang tua memanggil, adik-adik menunda untuk datang kepada orang tua, atau bahkan adik-adik pura-pura tidak mendengar, lambat untuk mengatakan ya saat orang tua panggil? Apakah dengan cara tersebut adik-adik sudah menguduskan nama Tuhan? Tidak sama sekali. Yang harus dilakukan adalah kita harus memuji Tuhan dengan hati dan perbuatan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apakah kalimat ini adik-adik ucapkan dengan sungguh-sungguh dari hati adik-adik? Ataukah hanya sebagai basa-basi? Tentu adik-adik katakan tidak. Ya, kita harus mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Bukan hanya dengan basa-basi. Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik. Pada kita saat ini menghadapi masa pandemi COVID-19, apakah yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik memaksakan kehendak adik-adik kepada orang tua? Apakah adik-adik meminta HP baru, laptop baru, sepeda baru, atau semua hal-hal yang bersifat baru? Atau adik-adik ingin keluar ke sana kemari jalan-jalan dengan teman? Orang tua tidak mengizinkannya. Bila demikian, adik-adik lakukan, manakah kehendak Tuhan yang terjadi seperti ucapan doa tadi? Tanyakanlah pada Bapa
apa yang harus dilakukan. Carilah kehendak-Nya. Dan sadarlah, tidak semua keinginan kita benar. Dan tidak semua yang kita anggap baik itu benar-benar baik. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah adik-adik yakin dengan kalimat ini, dengan doa ini? Pasti adik-adik jawab, yakin. Lalu kenapa masih khawatir akan hidup ini adik-adik? Khawatir karena pendidikan kita yang tidak berjalan seperti biasanya. Khawatir karena saya tidak bisa naik kelas. Khawatir saya tidak akan lulus. Khawatir dengan kesehatan. Khawatir hubungan dengan teman-teman yang tidak pernah kita ketemu karena keadaan seperti ini. Jangan kita khawatir. Semua hal yang ada dalam kehidupan kita adalah bagian makanan kita hari-hari. Apakah juga adik-adik khawatir tidak bisa makan? Jangan khawatir. Kebutuhan kita akan Tuhan penuhi. Karena Tuhanlah pemenuh kebutuhan kita. Serahkanlah segala persoalan kita kepadanya. Dan ingat adik-adik, kita hanya boleh minta secukupnya, bukan berlimpah-limpah. Kalau kita minta berlimpah-limpah kepada Tuhan, itu menunjukkan keserakahan kita. Doa ini dimaksudkan agar kita mengingat orang lain, karena berkat Tuhan bukan hanya untuk kita, tetapi berkat Tuhan pun juga untuk orang lain. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian doa ini adalah paling yang terberat. Kakak mau tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik punya musuh di sekolah atau di mana saja? Apakah adik-adik sangat membencinya karena mempunyai teman yang jahat, yang jahil, yang usil, bahkan menggosipkan adik-adik, berbicara sembarang tentang adik-adik, bahkan adik-adik difitnah, atau bahkan merusak benda kesayangan adik-adik? Apakah adik-adik benar bisa mengampuninya dengan tulus dan ikhlas? Itulah salah satu kehendak Tuhan. Jika kita ingin diampuni, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita setiap hari. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Jika kita berkeras tetap marah, dendam, benci, maka seluruh doa kita hari ini gagal karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Sama saja kita tidak menguruskan namanya. Tuhan mengenal isi hati dan perbuatan kita. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan itu pengampun.
Dia sudah mengampuni kita lebih dahulu lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia telah menebus kita. Jadi kita pun harus apresiasikannya dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, supaya kita pun diampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dunia ini penuh dengan godaan. Kalimat dan doa ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tuhan tidak akan membawa kita masuk ke dalam pencobaan, namun dari diri kita sendirilah yang membuat pencobaan itu ada. Kita juga jangan pernah mencobai Tuhan. Jauhilah kejahatan. Jauhilah orang-orang yang berpotensi menyeretmu ikut berbuat dosa, adik-adik. Jangan sombong rohani. Jangan menganggap dirimu sendiri kuat. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Contohnya adik-adik, bila adik-adik bergaul dan berkumpul dengan pencemooh yang selalu menjelek-jelekan orang lain, maka adik-adik akan terjebak melakukan yang sama. Kalau adik-adik melangkah ke tempat biliar, ke tempat permainan yang tidak baik, maka dirimu masuk dalam jebakan perjudian dan sebagainya. Dan ingat, jangan pernah salahkan Tuhan jika jatuh ke dalam pencobaan yang kita buat sendiri. Tetapi mintalah kekuatan kepada Allah agar mampu melawan dan menjauhi pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, doa bagian akhir ini dimaksudkan untuk kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya Dialah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Dan bagi Dialah segala sesuatu ditujukan. Kata amin berarti sungguh dan benar. Bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan apa yang kita doakan benar adanya. Dan yakin Tuhan mendengar doa kita. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, yang kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik remaja dimanapun kalian berada, seluruh kehidupan adik-adik, baik kakak, orang tua adik-adik, maupun semua manusia di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Jadi serahkanlah semua hal kepadanya. Percayalah Tuhan akan berbuat yang terbaik buat kita. Jadi adik-adik sekalian, bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya? Caranya adalah mendengarkan firman Tuhan. Bukalah Alkitab kalian setiap hari. Siapkanlah waktu teduh bersama Tuhan secara pribadi. Membaca Alkitab dan mengerti firman Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti dan melalui renungan-renungan yang kita dengarkan. Percayalah, Tuhan sanggup berbuat yang mustahil bagi kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah adik-adik sekalian, mulai saat ini berdoalah dengan benar dan sungguh-sungguh. Ucapkanlah doa Bapa kami dari lubuk hati yang dalam, bukan asal-asalan atau basa-basi. Berdoalah dengan benar, jangan bertele-tele,
karena Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan umat-Nya. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk mengerti akan firman-Mu ini. Dan kami berdoa kepadamu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan basa-basi Tuhan. Ajari kami untuk mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan pakailah seluruh kehidupan kami sesuai rencana-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami